Pagi itu, di Universitas Trunojoyo, Madura, ribuan mahasiswa baru berkumpul untuk pertama kalinya dalam menyambut perkenalan kampus dan adaptasi dalam lingkungan baru. Hari itu menjadi penyambut petualangan mereka dengan semangat yang sama serta dikelilingi oleh nuansa Madura yang masih kental akan kebudayaannya. Dalam proses adaptasi, setiap individu menghadapi perubahan lingkungan sosial maupun budaya yang menuntut penyesuaian diri. Adaptasi menjelaskan bahwa kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan, kesiapan mental, dan dukungan terhadap lingkungan baru. Bagi mahasiswa baru, hari pertama ini bukan sekedar orientasi, akan tetapi langkah awal untuk memahami dinamika baru, baik secara emosional maupun sosial, di tengah budaya Madura yang unik. Tidak seperti kota-kota lain yang ramai dengan kendaraan dan gedung-gedung tinggi, lingkungan kampus Universitas Trunojoyo Madura memperlihatkan suasana yang lebih tenang dan damai. Bagi mereka yang dari kota-kota besar, ini adalah pengalaman baru yang berbeda dan menarik. Aku excited banget sih datang ke sini. Karena pengen aja gitu cari ketenangan yang gak ada di kota asalku di Jakarta. Meskipun agak susah sih minta izin ke orang tua buat kuliah di sini, ya karena emang jauh dari rumah. Terus orang tua aku tuh mikir Madura tuh yang kayak di medsos. Sampai akhirnya aku cari-cari info di internet tentang pulang masuk ke kampus ini. Selain itu aku juga cari info soal gimana buat ngeyakinin orang tua aku nih kalau Madura tuh nggak seburuk itu. Pertama kali sampai Madura, beda banget sih sama Jakarta. Ya, tapi menarik dan orangnya tuh ramah. Adapun kultur shock yang mulai dirasakan oleh mahasiswa baru, mulai dari bahasa, kebiasaan, hingga emosi yang terasa berbeda. Perbedaan ini menjadi tantangan yang nyata bagi mereka. Aku inget pertama kali dengar temen satu kampus tuh ngomong kayak mulai dek kemah. Ternyata itu artinya pulang kemana. Kalian gak mulai ya? Kamu mulai tak? Mulai kamu? Ya, mau? Mulai? Ayo, yuk. Kalian ngomong apa sih? Ini Nadine, dia tuh nanya, kamu nggak pulang kan? Gitu. Kamu pulang kan? Oh, aku gak pulang. Nunggu nanti, nunggu weekend. Yaudah kita balik dulu ya. Yaudah kita balik dulu ya. Main deh. Duluan ya. Terus awalnya aku kira mereka marah. Padahal emang logat Madura kayak gitu. Kaget sih, di sini tuh semua serba kolektif, apa-apa bareng. Aku yang biasanya sendiri jadi merasa aneh. Bukan hanya kata-kata, namun gaya komunikasi juga berbeda. Rata-rata, mahasiswa Madura umumnya lebih cepat dan formal. Tentunya, bagi anak Jakarta yang terbiasa santai dan cepat, hal ini akan terasa unik. Di Jakarta, kita kadang langsung nyebut nama. Kalau di sini, setiap ketemu orang yang lebih tua harus pakai kata Pak atau Bu. Mari Bu. Nah, sekarang aku malah terbiasa. Emang ya, mulai dari hal sepele gini, kita belajar saling menghargai. Dalam keseharian di Pulau Madura, banyak istilah lokal yang akan ditemui. Warung makan kampus menjadi salah satu tempat mahasiswa baru belajar berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal. Sebelumnya tuh, aku kalau makan beli frozen food atau makanan instan lah, biar nggak ribet masaknya. Sampai suatu hari, akhirnya makanan instan aku tuh habis.
Dan ya mau nggak mau aku harus beli. Di perjalanan itu aku lumayan tertarik sih dengan warung makan yang kalau mesen tuh tinggal tunjuk-tunjuk gitu lah. Akhirnya aku beli ayam bumbu merah. Terus warnanya tuh merah, tapi ternyata gak sesuai ekspektasi aku tuh rasanya. Ya kayak aneh aja. Tapi ya ayamnya empuk kok. Terus dari kejadian itu akhirnya aku selalu mutusin buat beli ayam goreng biasa aja. Bu, mau pesan makan dong, Bu? Apa? Mau pesan makan? Iya, dengan apa? Ini ikan apa ya? Itu ikan patin. Ikan pancing. Ikan sini apa? Dibungkus aja deh. Ada yang geprek, Bu? Ayam gepreknya aja satu dibungkus. Dari pengalaman sederhana, pembelajaran mengenai adaptasi bukanlah hanya dengan rasa, tapi juga dengan cara hidup dan kebiasaan sehari-hari. Karena perkenalan terbaik kadang dimulai dari sepiring nasi hangat di warung sederhana. Memasuki tahap pemulihan, rasa takut dan asing perlahan berganti menjadi rasa ingin tahu dan keterbukaan. Ini adalah momen ketika komunikasi antar budaya mulai menemukan titik temu. Waktu awal-awal di Telang tuh aku sedikit takut sih, karena kan nggak tahu bahasanya. Terus stereotip orang Madura di otakku tuh ya kasar, keras gitu lah. Tapi stereotip itu benar-benar dipatahkan oleh teman ospekku, itu namanya Afdol. Dia baik banget, bantuin aku nyari kebutuhan ospek, terus juga ngajak aku ngerjain tugas bareng. Karena kebetulan kan satu kos, cuma beda kamar aja. Dari situ tuh aku kayak, wah baik banget nih anak. Saya ngerti kok, makanya saya bantu sebisanya, biar dia cepat betah. Nanti kita sama-sama belajar aja. Dia belajar bahasa Madura, aku belajar bahasa Jakarta. Kan seru tuh, bisa lo gue. Kadang bisa jadi bahan bercanda juga nantinya. Adaptasi tercipta melalui rasa ingin tahu yang tulus dan kebersamaan dalam canda. Kesalahan-kesalahan kecil justru membuka ruang untuk tawa yang mempererat ikatan. Kisah perantau Jakarta ini meninggalkan pesan penting, yaitu keterbukaan serta memperluas pengetahuan komunikasi antar lintas budaya. Di Madura ini, berbagai bahasa dan kebiasaan yang berbeda tidaklah membuat adanya perpecahan. Justru, keberagaman itulah yang menyatukan. Ini aku merasa punya keluarga besar. Meski awalnya beda logat, kami satu visi belajar dan saling menghargai. Pengalaman ini ngajarin aku bahwa perbedaan itu indah. Dengan sikap terbuka dan senyum yang sama, jarak pulau tak berarti. Komunikasi hangat dan saling menghargai menjembatani budaya. Bhinneka Tunggal Ika tetap nyata meskipun berbeda. Kita semua tetap satu. Ini adalah cerita pertemuan dua budaya di kampus Trunojoyo, Madura. Merupakan bukti kecil bahwa keberagaman justru memberikan warna dalam setiap momen. Kesana kemari sambil tertawa riang, kedua tangan Action. Jalan Feb, jalan. Oke, jalan. Aku langsung ngomong. Oke, sip. kita buat Dia lagi taruhan mana nih? di atas bintang-bintang, di sana